Sudah 3 bulan aku mencari rumah yang pas. Bukan karena banyak pilihan, tapi karena aku ingin tempat yang benar-benar sunyi. Setelah bertahun-tahun tinggal di tengah kota, kebisingan mulai membuatku lelah. Maka ketika agen properti mengajakku melihat rumah tua di ujung desa Cemara Asri, aku langsung mengiyakan, meski ia sempat menatapku dengan ragu. Rumah ini sudah lama tidak ada yang mau, katanya pelan. Sudah berapa lama? Sekitar 10 tahun, sejak pemilik terakhirnya meninggal. Aku mengangguk, pura-pura tidak peduli. Rumah itu berdiri di antara pepohonan besar. Cat dindingnya sudah pudar, jendela kayu tertutup rapat, dan atapnya ditumbuhi lumut hijau tua. Tapi anehnya, dari pandangan pertama, aku merasa rumah itu seperti menungguku. Seolah aku datang bukan untuk membeli, melainkan kembali ke tempat yang sudah mengenalku lebih dulu. Begitu pintu utama dibuka, udara lembab menyambut. Bau kayu tua bercampur debu menyeruat. Lantai papan berderit setiap kali aku melangkah. Ruang tamu masih menyimpan beberapa perabot lama, kursi rotan, meja dengan noda AR, dan jam dinding besar yang jarumnya berhenti di angka 13:10. Listrik dan air bisa nyala lagi kalau kamu mau, ujar agen. Tapi, ada baiknya jangan malam ini kamu tidur di sini. Aku hanya tersenyum. Orang-orang desa memang suka menambah bumbu mistis pada cerita lama. Lagi pula, aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Sore menjelang malam, aku menandatangani surat pembelian. Agen pamit cepat-cepat, meninggalkan rumah sebelum matahari benar-benar tenggelam. Ketika pintuku tutup, suasana berubah aneh, heningnya terlalu dalam, sampai aku bisa mendengar detak jam rusak itu. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Cahaya kuning temara menyoroti dinding yang retak. Lalu, ada bunyi ketukan pelan dari arah kamar di lantai atas. 3 kali. Berirama. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Mungkin tikus, pikirku. Tapi entah kenapa, suara itu terdengar seperti disengaja, seolah ada seseorang di atas sana, mencoba memberitahuku sesuatu. Aku berusaha mengabaikannya. Kupasang kasur tiup di ruang bawah, menyalakan lilin, dan mencoba tidur. Tapi bahkan dengan mata terpejam, aku masih bisa merasakan rumah itu bernapas, pelan, berat, seperti sedang mengawasi setiap gerakanku. Pagi pertama di rumah itu terasa aneh. Udara di ruang tamu dingin, bahkan sebelum aku menyalakan kipas. Tapi mungkin karena dindingnya tebal dan cahaya matahari sulit masuk. Aku menyiapkan kopi, duduk di kursi rotan yang bunyinya berderit setiap kali bergeser, dan mulai membuat daftar apa saja yang harus direnovasi. Lantai perlu diamplas, dinding perlu dicat ulang. Tapi yang paling mengganggu adalah kertas wallpaper di kamar atas, mengelupas di beberapa bagian seperti kulit yang terbakar. Siang itu, aku naik ke kamar itu dengan alat kecil di tangan, berniat melepas sisa wallpaper lama. Saat lembar pertama terkelupas, ada tulisan samar di baliknya, digores dengan sesuatu yang tajam. Aku masih mendengar mereka berbicara di lorong malam. Aku membeku. Tulisan itu bukan coretan anak kecil, rata, teratur, dan dibuat dengan tekanan kuat hingga menembus lapisan cat. Mungkin pemilik sebelumnya, pikirku cepat-cepat. Tapi mengapa menulis kalimat seperti itu di dinding? Aku teruskan menarik wallpaper lainnya. Di bagian lain, tertulis tanggal 14 Mei 2015, 10 tahun lalu. Tanggal terakhir rumah ini memiliki penghuni. Sore mulai turun ketika aku menemukan buku catatan kecil terselip di celah lantai dekat jendela. Kulitnya sudah berdebu, tapi masih bisa dibuka. Halaman pertama bertuliskan nama. Dina 2015. Tulisan tangannya rapi, namun semakin ke belakang makin berantakan. Kalimat demi kalimat terasa seperti catatan orang yang hidup dalam ketakutan. Aku mendengar langkah itu lagi. Setiap malam semakin dekat. Kadang berhenti tepat di depan pintu kamar. Tapi ketika ku buka, tak ada siapa-siapa.
Aku yakin bukan suara tikus. Bukan juga angin. Aku ingin pergi dari rumah ini, tapi sesuatu menahanku. Angin berhembus dari jendela yang sedikit terbuka, meniup halaman terakhir. Ada noda coklat kering di sana, entah tinta, entah darah. Aku cepat menutup buku itu, dada terasa berat. Malamnya, hujan turun pelan. Dari tempat tidur di ruang bawah, aku mendengar langkah-langkah ringan di lantai atas. Tidak tergesa, tapi pasti, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Aku menatap langit-langit, membayangkan papan tua itu berderit di atas kepala. Baru kali ini aku merasa, rumah ini tidak hanya kosong. Ia menyimpan sesuatu, dan aku mungkin baru saja membangunkannya. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Mungkin karena suara langkah di lantai atas masih terngiang di kepala, atau mungkin karena rasa ingin tahu mulai berubah jadi cemas. Pagi datang dengan cepat, tapi udara di dalam rumah tetap dingin, seolah matahari enggan masuk. Saat aku membuka jendela, kabut tipis menutupi halaman belakang. Aku memutuskan berjalan ke warung dekat jalan utama untuk membeli kebutuhan. Saat di sana, seorang lelaki tua menyapaku. Kulitnya legam, matanya tajam tapi ramah. "Rumah di ujung sana, kamu yang beli?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Pak." "Kenapa?" Dia terdiam lama sebelum menjawab. "Rumah itu dulu punya Bu Dina, guru SD di sini. Orang baik. Tapi sejak malam itu, gak ada yang berani masuk lagi." Aku menunggu ia melanjutkan. "Malam itu," katanya pelan, "ada suara ribut. Kayak orang teriak minta tolong. Pagi-pagi warga datang, tapi pintunya terkunci dari dalam. Setelah polisi buka, rumah kosong. Gak ada orang. Cuma meja terbalik dan jendela terbuka. Sejak itu gak ada yang tinggal lebih dari 3 hari." Ia menatapku lama. "Kamu tidur di sana semalam?" Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, dengarkan rumah itu baik-baik. Kadang dia bicara lewat caranya sendiri." Sepulang dari warung, kata-kata lelaki itu menempel di kepalaku. Rumah yang bicara lewat caranya sendiri. Entah kenapa, kalimat itu terasa benar. Sore hari, aku memutuskan memotret setiap ruangan untuk bahan desain. Tapi setiap kali kuambil gambar di ruang tamu, hasilnya selalu sama. Di sudut kanan bawah, ada bayangan seperti sosok perempuan berdiri. Aku ulangi berkali-kali, hasilnya tak berubah. Malamnya, mimpi datang. Aku berdiri di tangga, mendengar seseorang memanggil, "Rendra." Suaranya lembut, bergetar, penuh rindu. Saat aku menoleh, kulihat perempuan muda bergaun putih berjalan perlahan menyusuri lorong, tapi wajahnya kabur, seperti tertutup kabut. Aku terbangun dengan napas berat. Jam menunjukkan pukul 3:10, waktu yang sama seperti jarum jam di ruang tamu. Suara ketukan itu muncul lagi. 3 kali. Tok, tok, tok. Dan kali ini, terdengar lebih dekat. Bukan dari atas, tapi dari dalam dinding di samping tempatku tidur. Keesokan paginya aku memutuskan membersihkan lemari tua di ruang belakang. Pintu lemari itu berat dan berdebu, tapi ketika akhirnya terbuka, aku menemukan beberapa benda lama di dalamnya, tumpukan majalah, bingkai foto pecah, dan sebuah alat perekam suara kecil berwarna perak, model lawas dengan tombol kaset di tengah. Penasaran, aku menekan tombol play. Hanya suara gesekan. Tapi setelah beberapa detik, muncul suara perempuan, lirih, gemetar. "Jika seseorang mendengar ini, jangan buka ruang bawah tangga. Biarkan tertutup." Aku langsung menghentikan pemutaran. Suara itu jelas suara manusia, bukan gangguan sinyal. Tapi mengapa ada peringatan seperti itu? Aku mencari asalnya. Di dalam alat masih tersisa 1 kaset bertuliskan April 2015. Aku menatap tangga tua di ruang tengah. Di bawahnya memang ada papan kayu besar, dipaku rapat, seolah menutup ruang kecil di baliknya. Kalimat dari perekam tadi terus terulang di kepalaku. "Jangan buka ruang bawah tangga."
Tapi rasa ingin tahu selalu lebih kuat daripada takut. Aku mengambil lobeng dan perlahan melepaskan satu paku, lalu yang kedua. Kayu itu terangkat sedikit. Dari celahnya, keluar hembusan udara dingin dan bau apek, seperti ruangan yang tak pernah terbuka bertahun-tahun. Aku menyalakan senter. Di bawah sana bukan ruang besar, hanya celah sempit selebar 1 meter. Tapi ada kotak logam di dalamnya, penuh debu dan sarang laba-laba. Aku menariknya keluar. Kotak itu berisi foto-foto lama, seorang wanita tersenyum bersama anak-anak SD di ruang kelas. Di balik salah satu foto tertulis nama, Budina dan murid-muridnya, 2014. Ada juga selembar surat yang belum sempat dikirim, sudah menguning karena waktu. Tulisannya halus, tapi tergesa. Hendra, aku takut. Aku melihat sesuatu malam itu, di rumah ini. Bukan mimpi. Aku tidak tahu apakah aku masih aman. Aku menutup surat itu cepat-cepat. Angin dingin tiba-tiba berembus dari arah tangga, membuat lampu gantung berayun perlahan. Dan dari alat perekam yang tadi sudah kumatikan, suara itu hidup lagi sendiri, tanpa kusentuh. Kau sudah membuka ruang itu, sekarang dia tahu kau di sini. Suaranya berhenti. Rumah kembali sunyi. Tapi dari bawah tangga, terdengar bunyi seret. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, suara dari alat perekam itu terngiang, sekarang dia tahu kau di sini. Aku ingin percaya bahwa semua itu hanyalah efek sugesti, tapi udara di sekitar terasa berbeda. Dinding-dinding rumah seakan bernafas pelan, mengembang dan mengempis bersamaan dengan napasku. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara gesekan halus dari arah ruang tamu. Seperti sesuatu yang menggores dinding dari dalam. Aku menyalakan senter, berjalan perlahan. Suara itu berhenti ketika aku mendekat. Tapi begitu ku tempelkan telinga ke dinding, suara itu muncul lagi, lebih jelas. Kali ini bukan hanya gesekan. Ada bisikan samar di sela-selanya. Kenapa kau membukanya? Dia belum pergi. Aku mundur perlahan, jantung berdetak cepat. Dinding itu adalah bagian yang sama di mana dulu ku temukan tulisan di balik wallpaper. Aku mengambil palu kecil dan memukul sedikit permukaannya, plester tua rontok, dan di baliknya ternyata ada lapisan papan tambahan, seperti disemen ulang. Kenapa seseorang menutup bagian ini 2 kali? Kupukul sedikit lagi, hingga terbuka celah kecil. Dari dalam keluar hembusan udara dingin bercampur debu tebal. Lalu, sesuatu terlihat. Sebuah lukisan. Lukisan itu terpasang di dinding, tapi sebagian tertutup papan. Aku menariknya keluar. Wajah seorang perempuan bergaun putih, tersenyum samar. Aku tahu wajah itu, perempuan di foto. Dena. Tapi yang membuat darahku berhenti mengalir adalah cat di bagian matanya belum kering. Ketika ku sentuh, ujung jariku menempel pada cat merah gelap yang masih basah, seperti darah. Di belakang kanvas, ada tulisan tangan. Dia belum pergi. Rumah ini tidak bisa melupakan. Angin berembus kuat dari arah tangga, membuat semua pintu berderak. Alat perekam di meja menyala sendiri, memutar kalimat yang berbeda dari sebelumnya, suara yang lebih lemah, seperti dari kejauhan. Tolong, dengarkan aku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan rumah ini yang kutakuti. Yang menakutkan adalah perasaan bahwa aku sedang menempati ingatan seseorang, dan ingatan itu belum selesai. Malam terakhir itu datang tanpa rencana. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak menemukan lukisan itu, aku merasa rumah ini sudah tidak ingin disembunyikan lagi. Setiap ruang terasa lebih hidup, lebih berat, seolah udara membawa sesuatu yang ingin diucapkan. Aku duduk di ruang tamu, di depan perekam suara. Lilin menyala redup di atas meja. Suara hujan menetes perlahan di luar jendela. Aku menekan tombol record, menatap sekeliling, dan berbicara pelan. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, aku mendengarkan. Awalnya hanya sunyi. Lalu, suara itu datang lagi. Lemah,
bergetar, seperti berasal dari bawah lantai. Aku tidak pernah pergi. Aku menunggu seseorang yang bisa mengerti. Aku menatap perekam itu dengan gemetar. Denak, hening. Lalu terdengar hela napas panjang, disusul kalimat pelan yang nyaris seperti tangis. Rendra tidak pernah kembali. Aku menunggu, tapi yang datang hanya malam. Seketika, potongan-potongan peristiwa mulai menyatu di pikiranku, surat tak terkirim, suara di dinding, dan nama yang selalu disebut dalam mimpi. Dinda pernah menunggu seseorang bernama Rendra, mungkin kekasihnya, mungkin suaminya. Tapi penantian itu berhenti di rumah ini, tersisa hanya sebagai gema yang tak pernah berakhir. Aku berkata lirih, kau tidak perlu menunggu lagi. Seseorang sudah mendengar. Lampu gantung bergoyang perlahan. Udara di sekelilingku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sini, jam dinding yang mati di angka 3:10 bergerak sekali, jarumnya berpindah, mengeluarkan bunyi tik pelan, lalu berhenti lagi. Aku menutup perekam suara. Tapi sebelum lilin padam, aku mendengar satu kalimat terakhir yang terdengar lembut di telinga. Terima kasih. Keesokan paginya, sinar matahari menembus jendela lebar-lebar, membangunkanku dari tidur yang anehnya terasa damai. Udara yang dulu pengap kini hangat. Tak ada lagi langkah di atas, tak ada bisikan dari dinding. Saat keluar rumah, aku melihat pintu belakang terbuka, seolah ada yang pergi dengan tenang. Di tanah basah dekat tangga, tergeletak sesuatu, kalung kecil berinisial D, berkilau terkena cahaya matahari. Aku menatap rumah itu lama. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak terlihat menyeramkan. Tidak lagi sunyi, tapi tenang, seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah lama gelisah. Malamnya, aku menulis di buku catatan baruku. Rumah ini tidak berhantu. Ia hanya menunggu seseorang untuk mengingat. Dan kadang, suara dari masa lalu hanya ingin didengar, bukan diusir. Sejak hari itu, aku tidak pernah mendengar suara aneh lagi. Hanya angin yang lewat di antara daun cemara, dan langkahku sendiri yang bergema setiap kali pulang. Tetapi kadang, saat aku bekerja larut malam, jam dinding di ruang tamu berdetak sekali, tepat pukul 3:10. Bunyi tik kecil yang halus. Dan entah mengapa, aku selalu tersenyum. Karena aku tahu, di tempat ini, tidak ada yang benar-benar pergi. Ada yang tetap tinggal, tapi bukan untuk menakuti, melainkan